Yang kedua, nggak usah munafik lu, gigi kawat. Mas Miss siapa tuh lu gigi kawat? Yang gigi lo pakai gigi kawat, gue nggak tahu udah pernah gosok gigi belum tuh gigi lo kayak begitu tuh. Hah? Itu elu ngata-ngatain Niki kayak gimana-gimana seolah-olah kayak lu yang paling benar. Lu sendiri berkali-kali nyenggol gue. Berarti kan lu juga melakukan suatu pekerjaan membuat menyenggol orang, membuat huru hara. Lu dibayar berapa? Miss gigi kawat. Tapi lu seolah-olah yang paling suci lu. Lu ngerasa diri lu yang paling suci. Itu gigi kawat yang tetangganya FS. Tetangganya tuh. Bina-binunya si FS. Dia tuh yang kayak berkata, oh lihat tuh ternakannya NM. Lihat NM kayak begitu. Dia kerjaannya begini-begini untuk dapat uang. Lu sendiri ngapain? Berapa kali lu ngomongin gue? Berapa kali lu senggol gue? Gak gue ladenin, lu bukan kelasnya Mamski, bukan kelasnya Emma Waroka, lu di bawah gue. Karena gue gak pernah dibayar orang, lu orang bayaran, gue bukan. Lu siapa? Lu sendiri begitu. Lu ngata-ngatain si NM, lu sendiri begitu. Yang pakai kacamata itu loh guys. Pas di kamera kayak cakep gitu ya, matanya gede, pas ngelihat aslinya buset kayak keset. 11-12 mukanya sama si Miss Gosong. 11-12. Hampir mirip. Asli, gue bilang. Muka-muka jamban. Lu tahu nggak? Kayak kerak jamban muka. Ini kotor kayak kerak jamban. Perlu dibersihin tuh pakai apa namanya? Pemutih tuh. Pemutih kerak. Pengangkat kerak. Ngata-ngatain Niki. Sendirinya kerjaannya semua makan dari kayak gituan guys. Dia ngata-ngatain si Niki. Kayak seolah-olah dirinya yang paling suci. Sendirinya itu bikin berviti-viti guys. Yang nyenggol gue, berkali-kali nyenggol Doktif. Sama tuh kayak dokter jenazah, mirip tuh. Gue perhatiin dari semalam, oh kayak gitu kerjaannya lu. Kalian itu semuanya sama, orang bayaran, gak levelan gue. Gue gak ada yang bayar. Tahu gak lu? NM masih cakep. Iya, NM masih cakep. Nah lu, pada-pada. Ya ampun. Parah banget. Yang satu udah kayak nini-nini, gue liatin mukanya. Ya Allah Tuhan. Ntar lu. Itu loh ya tetangganya FS, giginya pakai gigi kawat. Sosok bikin konten bilang, lihat tuh, NM tuh kerjaannya. Kan sekarang lagi beredar tuh video-video lama NM ada yang pakai topi, yang dia bilang dia memang kalau bikin kasus ke orang itu ada sesuatu lah ya buat dia konten. Ya wajar lah kalau dia mau nyari konten. Suka-suka dia, lu sirik aja lu. NM mau bikin konten dari dia ribut-ribut waktu itu sama DP. Terus dia dapat endorsan banyak, ya suka-suka dia. Lu gak kreatif lu sendiri sekarang bikin konten nyenggol-nyenggol Doktif lah, nyenggol NM, nyenggol gue. Lu siapa? Lu dibayar sama FS? RG, gue denger RG sukanya bayar deh. Tapi ternyata RG ada yang dia tolak bayarannya, akhirnya chatnya keluar semua. Kenapa lu nolak bayarannya ke yang sono? Kenapa? Udah habis duit lu? Iya, udah habis. Jongosnya FS tuh gigi kawat tuh. Sok paling bener. Si paling mulia, yang paling mulia lu. Dia sendiri kerjaannya juga sama. Ya NM bikin konten ribut sama orang terus dapat endorse. Ya bagus dong. Nah lu siapa? Pakai lipstick apa Mamski? Ya NM kan artis berantem sama DP. Seru juga berantemnya.
mereka berdua tiba-tiba naik dapat apa ya, biarin. Orang lu juga terhibur. Nah, lu sendiri sekarang bayarannya FS lu. Lu dibayar pakai apa, ha? Nasi bungkus. Gigi kawat itu ondel-ondelnya si FS. Ya katanya tetangga, gak malu kau. Lu gak tau malu lu. Berfoto bangga lagi makan siang sama si FS. Ketahuan banget lu orang bayaran disuruh naikin konten. Gua gak pernah nyolek-nyolek elu, tahu gak? Gua anggap lu tuh bocil. Bocil gak tahu apa-apa. Narasi lu aja tuh ketahuan banget skenario. Kalau Mamski tuh gak ada narasi skenario ya. Narasi Mamski tuh karena aku berpikir, melihat, datang, menyaksikan. Baru aku bikin suatu kesimpulan. Baru aku bikin suatu konten gitu yang berisi pendapat Mamski. Nah, lu berdasarkan apa? Berdasarkan skenario suruhan dari orang yang bayar elu. Tapi lu bisa-bisanya ngejelek-jelekin si NM. Ada tuh VT-nya tuh. Lihat ini ternaknya, apa bukan ternaknya, pengikut-pengikutnya, pengikut apa follower gitu, lupa deh gue bahasanya dia tuh, mukanya dia. Terus ada videonya NM di belakang lagi ngomong, yang dulu, video yang zaman dulu. Dengerin ya, lu ya, gigi kawat, lu jelek-jelekin si NM aja nggak tahu lu siapa, nggak peduli lu siapa. Dan lu bilang NM dari konten marah-marah, ribut-ribut, itu ada sesuatu yang menghasilkan. Itu emang kerjaan dia. Lu gak usah sirik. Sekarang lu sendiri melakukan hal yang sama. Lu gigi kawat. Lu melakukan hal yang sama. Yang gue pakai nomornya 1 dan 2. 2 dulu baru 1. Jadi ini 2 dulu, terus ombrenya yang nomor 1. Bagus banget ya. Ngomong tuh jadi gak usah sok berasa paling suci, paling bener. Hanya untuk lu pesenan dari bos yang bayar lu. Gue perhatiin konten lu, nyenggol gue lah yang soal jualan. Itu miss itu loh. Miss gigi, miss kawat karatan. Miss kawat karatan, tuh, bekarat tuh gigi. Dia Betty Lavea. Dan dia emang bener-bener Vea banget. Vea. Oh iya, bilang aja dia Miss Vea. Hahaha, Miss Vea. Lu gue kasih julukan baru, lu Miss Vea lu ya. Gue gak pernah nyolek lu. Ada lagi videonya. Nih. Nyolekin gue mulu, idi. Gak kelas lu sama gue, gak berkelas lu sama gue, sorry ya. Gue bukan orang bayaran. Masalahnya itu. Bukan kelas itu bukan soal apa ya, bukan soal terkenal atau enggak. Tapi dalam pekerjaan gue sebagai konten kreator sama kayak lu dibayar, gue kagak. Ngerti gak lu? Lu tuh orang bayaran. Berdasarkan suruhan orang. Suruh ngomong gini, suruh ngomong gitu. Kalau gue enggak. Nggak ada orang yang berani nyuruh gue. Gue punya pemikiran gue sendiri. Nih. Lihat di etalase 1 sayangku. Nih. Yang mute ambil 02 kakak. Kalau mau yang mute yang soft ambil 0. Nih dia ngomongin gue nih. Bukan masalah keranjang kuningnya, tapi masalah live jualan di tengah persidangan. Jangan fitnah lu ya, gigi kawat. Gua nggak pernah di tengah persidangan jualan. Ada nggak kita jual di tengah persidangan? Ini fitnah ya. Masuk ruang sidang udah langsung ngatain. Ruang sidang itu keranjang kuning out. Komen aja gua outin, komen. Ini nih tukang fitnah nih orang nih. Ngeliat mukanya sampai muntah, gue liat mukanya dia tuh. Iya, tukang fitnah itu. Cuma gara-gara dibayar makan doang, nasi bungkus aja lu. Bayangin jualan di tengah persidangan, udah gila kali. Ayo guys. Lu kapan sedekah? Jangan bacot.
Nunjuk orang sendirinya nggak jelas. Jualannya overclaim, overprice, penampilannya bagus, sok merasa paling paling iye. Nggak taunya maling uang rakyat, berkedok. Siap-siap kena azab loh orang-orang kayak gitu tuh. Iya, kan yang dia bela kan semuanya kan yang ketutup kan. Tapi maling uang rakyat. Gak peduli, mau nipu orang kek, mau jualan hidrokinon kek, mau jualan merkuri kek, gak peduli. Yang penting gue tajir, melintir. Habis itu flexing. Pura-puranya doa. Gue sumpahin kena azab semua lo orang-orang kayak gitu ya. Amin, amin, Allahumma amin. Menyala, ya. Pagi semuanya. Waalaikumsalam. Ini orang-orang yang benar-benar mengerikan ya guys. Dengan memakai atribut hanya untuk menutupi. Nauzubillah min dzalik. Sementara kalau soal kepercayaan itu hak pribadi masing-masing manusia. Itu dijamin di negara kita. Kita boleh. Negara kita ini boleh memakai apapun. Asal tidak melanggar undang-undang hukum negara kita, nggak merugikan orang lain, silakan monggo. Kepercayaan kamu seperti apa itu di negara kita dijamin kok. Mau pakai baju apapun bisa di sini. Bebas. Tapi kalau udah jualan produk overprice, overclaim, apalagi yang berisi merkucrot dan hidrokicrot, itu semoga ditangkap, kena azab, semoga dapat langsung hukumannya setimpal dunia akhirat. Merugikan manusia, orang-orang masyarakat, tau gak lu? Kayak begitu. Sangat merugikan orang lain. Banyak orang dirugikan. Ya, amin, amin, Allahumma amin. Sumpah. Gue udah bersumpah guys. Buat orang-orang yang cuma menguntungkan dirinya sendiri, gak amanah, jualannya jahat, kayak begitu. Iya, berlindung. Pura-puranya login lagi, apalagi yang pura-pura masuk ke agama tertentu ya. Apalagi pura-pura masuk, mempermainkan agama itu. Pura-pura, supaya nggak keangkat kasusnya. Doa gue buat siapapun manusia yang merugikan masyarakat dan menghancurkan kesehatan, membuat orang rugi sehingga mengalami penyakit, badannya tidak sehat lagi. Ya. Orang-orang yang seperti itu menjual barang-barang yang berbahaya, aku doakan kena azab. Secepat-cepatnya. Terbongkar semua bisnis kotornya. Terbongkar semua yang ditutupi selama ini. Mendapatkan hukuman dunia akhirat yang setimpal. Amin, amin, Allahumma amin. Tahu nggak? Lagi banyak beredar nih sekarang. Dari geng sirkus itu, sepertinya udah membayar mujair-mujair untuk mengulangi video-videonya Nikita. Yang zaman dulu. Karena Nikita kan orangnya kan jujur tuh. Tipenya tuh ceplas-ceplos kan. Jadi kayak lagi diputer-puter lagi seolah-olah kayak dia itu suka membuat keributan-keributan, berantem-berantem sama orang buat duit. Jangan terprovokasi ya teman-teman semua. Karena apa yang dilakukan Nikita saat ini melawan si RG, itu ada keuntungannya buat masyarakat. Ada keuntungannya buat kita. Kenapa Nikita berani berkorban masuk sampai ditahan sudah setengah tahun ya guys.
untuk memberitahukan kita ada produk yang tidak bagus, tidak boleh dibeli, tidak boleh dipakai, yang seharusnya tidak beredar, yang seharusnya produk tersebut dilarang untuk dijual di e-commerce. Itu yang Nikita lakukan. Jadi mau Nikita mau bilang apa, oh ya saya membuat ribut sana sini gini, itu hanya untuk mengalihkan isu. Itu pertama.